Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi kaidah pencacahan, di mana pada materi kaidah pencacahan ini yang akan kita bahas adalah definisi, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Untuk memahami definisi kaidah pencacahan, kita perhatikan ilustrasi berikut. Ilustrasi yang pertama, Rudy, seorang guru, memiliki dua jenis transportasi untuk pergi ke sekolah, yaitu mobil, sedan, minibus pick-up, dan sepeda motor bermerek Yamaha dan Honda. Ilustrasi yang kedua, Rudy memiliki tiga baju yang berbeda warna, yaitu hijau, biru, dan abu-abu. Dia juga mempunyai dua jenis celana yang berbeda, yaitu celana panjang dan pendek, seperti pada gambar di bawah ini. Pertanyaannya, bagaimana menentukan banyaknya cara Rudy ke sekolah dan banyaknya setelan baju dan celana berbeda yang dapat digunakan Rudy? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan sebuah cara atau aturan untuk menentukan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari kejadian seperti pada ilustrasi tersebut. Nah, aturan untuk menentukan banyaknya kemungkinan suatu kejadian yang mungkin terjadi disebut kaidah pencacahan. Selanjutnya, aturan penjumlahan. Dari ilustrasi yang pertama, Rudy, seorang guru, memiliki dua jenis transportasi untuk pergi ke sekolah. Yang pertama mobil, sedan, minibus, pick-up. Yang kedua sepeda motor, Yamaha dan Honda. Maka banyaknya cara Rudy pergi ke sekolah adalah banyaknya mobil ditambah banyaknya motor, yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sebagai contoh, Hajna dan Nurpa di kota yang berbeda ingin menuju ke kota yang sama. Hajna berangkat dari kota A ke kota C dalam 4 cara. Sedangkan Nurpa berangkat dari kota B ke kota C dalam 3 cara. Dalam berapa cara mereka bertemu di kota C? Permasalahan di atas dapat diselesaikan sebagai berikut. Hajna dapat berangkat dari kota A ke kota C dengan 4 jalan berbeda atau 4 cara. Sedangkan Nurpa dapat berangkat dari kota B ke kota C dengan 3 jalan berbeda atau 3 cara. Jadi, banyak cara Hajna dan Nurpa dapat bertemu di kota C adalah 4 ditambah 3, sama dengan 7 cara. Dari ilustrasi 2 dan 3 di atas memberikan gambaran mengenai cara mencacah yang disebut dengan aturan penjumlahan. Secara khusus, aturan penjumlahan berbunyi sebagai berikut. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam M ditambah N cara. Nah, itulah aturan penjumlahan. Selanjutnya kita bahas aturan perkalian. Dari ilustrasi 2, Rudy memiliki 3 baju yang berbeda warna, yaitu hijau, biru, dan abu-abu. Dia juga mempunyai 2 jenis celana yang berbeda, yaitu celana panjang dan pendek, seperti pada gambar di bawah. Banyaknya setelan baju dan celana berbeda yang dapat digunakan Rudy adalah dengan cara memasangkan antara baju dan celana, di mana celana yang terdiri dari panjang dan pendek dipasangkan dengan baju yang berwarna hijau dan biru dan abu-abu. Kemungkinannya adalah panjang kita pasangkan dengan hijau, panjang dengan biru, panjang dengan abu-abu. Kemudian pendek dengan hijau, pendek dengan biru, dan pendek dengan abu-abu. Jadi banyaknya setelan baju dan celana berbeda yang dapat digunakan Rudy ada 6 cara, yaitu panjang hijau, panjang biru, panjang abu-abu, pendek hijau, pendek biru, dan pendek abu-abu. Dengan cara yang berbeda, kita dapat cari masalah tersebut dengan menggunakan tabel seperti berikut. Sini dalam tabel ada baju hijau, biru, abu-abu, kemudian celana panjang dan pendek. Kita pasangkan sehingga berpasangan antara panjang hijau, panjang biru, panjang abu-abu, pendek hijau, pendek biru, dan pendek abu-abu. Nah, ternyata dengan menggunakan tabel ada 6 cara. Jika dihubungkan dengan banyak baju dan celana berbeda yang dimiliki Rudy, maka kita bisa menuliskan
6 sama dengan 3 dikali 2. Atau sama dengan NB dikali NC, yaitu banyaknya baju dikali banyaknya celana. Ilustrasi yang ketiga, melambungkan sekeping uang logam dan sebuah dadu. Waktu di SMP kalian tentu pernah mempelajari tentang ruang sampel ya. Ruang sampel dari sekeping uang logam dan ruang sampel dari sebuah dadu. Nah, lakukan percobaan. Ambillah sekeping mata uang logam dan sebuah dadu. Kemudian lambungkan keduanya bersama-sama. Kemudian catatlah hasil-hasilnya dalam pasangan berurutan. Kemudian, dapatkah kalian menentukan semua hasil yang mungkin berupa pasangan berurutan dari percobaan di atas? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita membuat tabel untuk mencatat semua hasil yang mungkin dari percobaan tersebut seperti berikut. Nah, ini hasilnya. Ternyata ada 12 kemungkinan. Jika ditulis ruang sampelnya, ya, ada A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Sehingga jumlah anggota S sama dengan 12 atau NS sama dengan 12. Jika dihubungkan antara NS sama dengan 12, NS1 sama dengan 2, NS2 sama dengan 6, maka 12 itu didapat dari 2 dikali 6. Sehingga NS sama dengan NS1 dikali NS2. Atau NS merupakan hasil perkalian antara banyak cara munculnya hasil yang mungkin pada sekeping mata uang logam dengan banyak cara munculnya hasil yang mungkin pada sebuah dadu. Ilustrasi 2 dan 3 di atas memberikan gambaran mengenai banyak cara mencacah yang disebut aturan perkalian. Secara khusus, aturan perkalian berbunyi sebagai berikut. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam n cara, dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam n cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M dikali N cara. Contoh, diagram di bawah ini menunjukkan alur atau pilihan jalan untuk bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Amir berada di kota A dan berencana bepergian ke kota C melalui kota B. Berapa banyak jalan berbeda yang dapat dilalui oleh Amir? Jawabannya, dari kota A ke kota B ada 5 jalan berbeda, yaitu P, Q, R, S, dan T. Dari kota B ke kota C ada 3 jalan berbeda, yaitu jalan K, M, dan N. Berdasarkan aturan perkalian, dari kota A ke kota C melalui B ada 5 dikali 3, sama dengan 15 jalan yang berbeda. Jadi, banyaknya jalan yang dapat dilalui Amir dari kota A menuju kota C melalui kota B ada 15 jalan berbeda. Contoh selanjutnya. Pada suatu kelas akan dibentuk sebuah kepengurusan yang terdiri dari 1 ketua kelas, 1 sekretaris, dan 1 bendahara. Ada berapa kepengurusan yang mungkin terbentuk jika ada 3 calon ketua kelas, ada 5 calon sekretaris, dan 5 calon bendahara. Perhitungan banyak kepengurusan kelas sebagai berikut. Pemilihan ketua kelas ada 3 kemungkinan, sekretaris ada 5 kemungkinan, dan bendahara ada 4 kemungkinan. Sehingga kepengurusan yang mungkin terbentuk sebanyak 3 dikali 5 dikali 4 sama dengan 60 kemungkinan. Untuk beberapa kejadian, aturan perkalian dapat diperluas sebagai berikut. Jika ada K kejadian pilihan, dengan setiap kejadian pilihan memiliki hasil N1, N2, N3, sampai NK yang berbeda, maka banyak hasil berbeda yang mungkin dari K kejadian pilihan tersebut secara berurutan diberikan oleh hasil kali N1 kali N2 kali N3 dikali sampai NK. Contoh selanjutnya, berapa banyak cara untuk memilih pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 7 orang siswa yang lolos seleksi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita buat 3 kotak, yaitu ketua, sekretaris, bendahara. Yang dapat menduduki sebagai ketua sebanyak 7 orang, karena setiap orang memiliki kemungkinan atau kesempatan yang sama,
Yang menduduki posisi sekretaris, maka tinggal 6 orang, karena 1 orang sudah menduduki sebagai ketua. Selanjutnya, posisi bendahara terdiri dari 5 orang, karena 1 orang sudah menjadi ketua, 1 orang sudah menjadi sekretaris, maka sisanya tinggal ada 5 pilihan yang bisa menduduki sebagai bendahara. Maka kita kalikan, ya, 7 dikali 6 dikali 5 sama dengan 210 cara. Jadi banyak cara untuk memilih pengurus OSIS adalah 210 cara. Aturan perkalian ini disebut juga dengan filling slot atau aturan pengisian tempat.